Ya, Sobat Waras, ya dalam video ini terlihat ya pria, ya sekelompok pria bersorban. Ya tahulah ya, ini jelas ya manusia-manusia dari RT 6 ya, yang saya tidak tahu mereka itu selalu kesurupan melihat ketika melihat orang Kristen itu beribadah. Lalu mereka ya berharap supaya kita itu tidak memandang agama mereka itu sebagai agama yang memang tidak memiliki damai. Walaupun mereka mempromosikan agama mereka agama damai, tetapi sebenarnya nggak ada kedamaian. Karena apa? Mereka selalu terusik ya ketika ada orang yang beribadah. Ya. Mudah-mudahan ini hanya oknum ya. Tapi kalau bilang oknum, ini terjadi terus-menerus di negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ini bukan negara Islam. Ya, ini negara Republik Indonesia yang seluruh umat beragama itu memiliki hak ya. Lihat ya video mereka ini ya. Ya, mereka ini ya memasang spanduk ya, melarang orang atau menyegel tempat ibadah. Ini apa-apa? Ini ajaran apa coba? Lalu polisi ya, tentara berdiri aja menyaksikan. Ya coba kita lihat ya secara komplit ya informasi ini, bagaimana sebenarnya kejadiannya ini. Saya sudah temukan di Batak Selebgram ya. HKBP Betania Rancaikek yang berdiri pada tanggal 25 April 1999. Wow, udah lama ini ya. Masih bergumul dalam izin pengurusan IMB gereja. Kenapa sih? Surat izin membangun gereja aja sulit untuk diperoleh. Ya. Lalu Mahfud MD, please deh, nggak berhentilah dulu lah urus-urus yang jauh di luar sana. Urus dulu itu di lubang hidung Anda itu loh. Ini ya, mana ini ya, Menteri Agama. Ya, ini ya pada 15 September 2015 ya, Majelis Panitia mengurus pengalih fungsian izin bangunan dengan ruko di Maris Square sebagai tempat peribadahan. Selama bertahun-tahun majelis mengupayakan pendekatan dan komunikasi kepada warga dan pemerintah setempat. Dan pada 29 November 2019, sebanyak 85 jiwa warga memberikan tanda tangan yang menyatakan tidak keberatan dan mendukung pengalih fungsian ruko menjadi gedung peribadahan HKBP. Hal ini juga disetujui oleh kepala desa setempat. Jadi ini sudah ada persetujuan, tapi kenapa surat izinnya tidak diberikan ya? Setelah menerima pernyataan dan tanda tangan tersebut, HKBP Betania rencanakan melaksanakan peribadahan minggu di tempat tersebut sembari mengurus izin ke Muspika. Ya kan, ibadah ini kan kebutuhan ya umat yang percaya. Ya, kalau orang mau ibadah harus tunggu surat izin dulu, parah juga menurut saya. Jadi kalau surat izin nggak dikasih, nggak ibadah-ibadah dong. Lalu mereka meminta ya kepada camat, polsek, dan koramil Majalaya. Tetapi ini respon camat, polsek, dan koramil Majalaya ya. Tetapi dari pihak
camat, dan Koramil tidak berkenan untuk menandatangani surat pengalih fungsian ruko tersebut menjadi ruang peribadahan. Apa masalahnya kok? Ini polsek, Koramil, camat, kalian itu pelayan rakyat. Kok kalian bukannya menolong rakyat, tapi malah mempersulit rakyat? Jangan-jangan camat, polsek, dan Koramil ini sudah nggak beres ini. Ya kan? Dan kita tidak tahu ya, apa sih sulitnya memberikan izin gitu kan? Ya, pada tanggal 14 Januari 2020 terbit surat penyegelan bangunan yang ditandatangani camat setempat. Bayangkan. Ini camat seperti ini ya. Anda menggunakan jabatan itu semena-mena gitu ya. Dan sebuah organisasi yang menamakan diri Forkomi menutup paksa bangunan tersebut agar tidak lagi dipergunakan untuk peribadahan. Apanya kalian yang terganggu ketika orang beribadah? Apanya kalian yang terganggu sedangkan toanya kalian yang bunyinya ya sampai keterlaluan begitu? Bebas. Orang mau beribadah, kenapa kalian nggak kasih? Kok kalian apakah ini ajaran? Apakah ini ajaran agama kalian? Wah, akhirnya orang akan mengatakan, oh benar dong apa yang dikatakan oleh Safruddin Ibrahim. Ya, orang beribadah loh. Pengurus HKBP Betania Rancaikek melakukan upaya dalam pengurusan izin kepada beberapa instansi seperti Polres, DPRD Kabupaten Bandung, Gubernur, dan lain sebagainya. Sembari mengurus izin, para pengurus berencana untuk melaksanakan peribadahan minggu di gedung tersebut pada Minggu 27 Maret 2022. Tetapi pada hari ini, 23 Maret 2022, sekelompok masyarakat ormas memasang spanduk penolakan untuk ibadah HKBP. Ya, mana ini? Mana Mahfud Pesuara ini? Siapa lagi ini yang berkoar-koar kemarin? Ya, dengan ini Jemaat dan Majelis HKBP Betania Rancaikek ya merindukan keadilan dan kebebasan beribadah di negara ini. Kiranya pemerintah dan masyarakat mendengar kerinduan dan permohonan ini. Bhinneka Tunggal Ika reposted from @NHKB Parancaikek. Kok masyarakat ini gimana sih pelayanannya pemerintah kepada masyarakat? Kok pemerintah kalah gitu loh sama ormas-ormas sampah perusak NKRI ini. Ini ya, lihat ya mereka ini ya. Oh, pada bersorban. Ya, katanya damai. Tapi kok melihat orang beribadah kok kejang-kejang. Jadi jangan salahkan ya. Akhirnya orang mencap kalian itu memang sampah. Ya, dan minta maaf, orang akan menganggap itulah ajaran agama kalian. Jadi jangan salahkan juga dong Safruddin Ibrahim ya mengatakan hal-hal seperti itu. Ini faktanya loh, kalau memang kalian damai, ya kalian itu penuh toleransi, please jangan dong larang-larang orang untuk beribadah. Ini nih Menteri Agama. Tolong dong cabut SKB 3 menteri itu. Itu suatu peraturan yang memang benar-benar ya menyulitkan kami yang ya minoritas untuk membangun rumah ibadah di negeri ini. Ya. Ketika kami ada di tengah-tengah mayoritas, kami tidak dilindungi loh. Inilah warna kalian yang sudah terjadi berulang-ulang. Apakah ini oknum atau ini memang ajaran agama?
Hah? Please, jelaskanlah kepada rakyat, jujurlah. Nah, itu ya, manusia-manusia yang sedang berdiri di atap itu ya. Nah, coba kita lihat video ini ya. Nah, ini ya mereka ya. Ngapain coba? Pak Jokowi, dengarkanlah suara rakyatmu ini. Orang mau beribadah, tapi kalian sewot reseh. Ini apa-apaan coba ini? Ya? Inilah mereka. Kawan-kawan. Katanya damai, katanya toleransi. Ini ya, makanya perlu masuk lagi 100 juta warga Tiongkok ke Indonesia. Ya. Ya, biarkanlah jemaat HKBP mempunyai tempat ibadah. Diberikan kemudahan dan izin gereja. Kan kalau jemaat beribadah otomatis mereka sedang berdoa dan juga mendoakan kesejahteraan wilayah, daerah, dan kota. Sama seperti umat yang lain juga. Sangat bebas beribadah. Ya. Barangkali bisa dirundingkan dengan pihak penyegel agar mereka dibeli saja tempat itu secara tunai dan HKBP bisa pindah beli tempat yang lebih nyaman. Ya sebenarnya janganlah, ya kan, orang mau beribadah itu please, ya, menjadi kelemahan ya, masalah besar yang selalu dianggap masalah sepele dan kecil ini selalu diserahkan dan diperjuangkan pihak gereja, majelis, dan jemaat setempat tanpa terlihat jelas apa dan sejauh mana lobi dan perjuangan pengurus pusat. Bagaimana sesungguhnya keberadaan rumah ibadah HKBP yang besar tapi tak memiliki power solusi. Baiknya para pejabat HKBP tidak duduk diam, tenang, terima gaji dari hasil durung ruas, namun bergerak dalam aksi yang lebih cepat melakukan push ke pemerintah. Semoga kekuatan HKBP lebih dimanfaatkan lagi sehingga tetap ya disegani. Bukan kita harus adu otot, namun adu otak. Salam Horas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, iya PGI juga ini nggak ada suaranya ini PGI ini ya. Ini loh, wargamu ini yang sedang menderita ini. Di beberapa wilayah ini susah sekali membangun rumah ibadah. Ya giliran Saifulun Ibrahim aja kalian ribut. Siapa lagi kemarin Romo-Romo yang di TV One itu? Ya, ribut. Sok-sokan kalian mau bela-bela ini ya. Lihat ini, miris dan prihatin mendengarnya. Sesama anak bangsa yang notabene ada pejabat pemerintah adalah pengayom seluruh warganya, tetapi masih aja bertindak tidak adil. Sahabat saudaraku, tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Ya memang beginilah organisasi gereja saat ini. Kita jemaat, ruas, dan majelis diupayakan dan dituntut untuk mengurus gereja atas nama gereja induk. Tapi kalau kita kesulitan, semu diam yang di atas pusat. Yapi kekurangan, kita langsung buat surat untuk setoran apalagi. Dan ini berlaku untuk semua sekte. Ya, Pak Menteri Agama RI tolong difasilitasi agar semua bisa berjalan terlaksana dengan baik. Ya, yang menolak gereja bisa puas dan yang pingin beribadah tetap bisa beribadah. Amin. Ya, Pak Jokowi, nyuwun tulung kasus seperti ini ada di beberapa wilayah NKRI. Please dong, ini penting ini ya. Ya giliran sudah seperti, aduh gimana ya saya mau bicara ini ya. Pengen ngegas tapi ya Tuhan pasti buka kan jalan yang terbaik untuk jemaat ini dan pendetanya. Ya, ya memang orang Kristen ini begitu ya, harus mengalami tindakan intoleran ini, penganiayaan, memang sudah penggenapan firman Tuhan. Ya, dan ya berbahagialah kalian. Ya, dan tetap berdoa. Ya. Di mana letak keadilan di negeri ini yang saling menghargai, saling menghormati sama umat beragama. Ini ya kawan-kawan ya.
Ya, mau beribadah kepada Tuhannya dilarang-larang. Apakah manusia-manusia menolak itu layak disebut manusia yang beragama? Aduh, aduh, aduh. Sabar doakan mereka yang menolak rumah ibadah. Biarlah Tuhan menjamah hati mereka. Amin. Tetap berjuang dan semangat terus HKBP Betania. Intoleransi agama tidak ada tempat di bumi Indonesia. Kebebasan beragama dan beribadah adalah hak asasi manusia. Bhinneka Tunggal Ika. Ya itu ya kawan ya, beberapa komentar yang bisa saya tunjukkan. Saya jadi teringat ya, pelayanan milik Andi Simon juga katanya dilarang lagi tuh. Ya saya nggak tahu gimana informasinya itu. Ya, tapi kenapa ya di bangsa yang seperti ini ada manusia sampah seperti ini ya? Ya kok pemerintahnya juga oknum-oknumnya juga kayak gitu. Ya kita doakan ya Sobat Waras ya. Ya bantu viralkan video ini. Ya ini jeritan hati umat Kristen yang memang selama ini selalu didiskriminasi di bangsa ini. Ya, saya nggak tahu lagi mau bicara apa nih. SKB 3 Menteri dihapus saja. Kasihlah peraturan itu yang jangan bikin ribet. Orang mau beribadah aja kok pusing amat. Ya, kami yang beribadah, Anda yang kesurupan. Gimana sih? Katanya damai, damai, damai. Ya, please. Mudah-mudahan ini hanya oknum. Ya, tapi ya susah juga kalau kita bilang oknum. Hampir tiap tahun ya, tiap bulan ada persoalan seperti ini. Oke Sobat Waras, terima kasih. Salam sejahtera. Saya mendadak buat video singkat ini ya. Salam waras and bye-bye. Salam.